Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Ririn Ma'rifatul Azkia dengan NIM 415191110116. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu topik dari tugas besar 2 pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengajar Bu Novi Angela. Oke, di sini topik yang saya ambil adalah fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Jadi latar belakang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia ini, yaitu di Indonesia saat ini banyak orang menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam percakapan sehari-hari. Kemudian sebenarnya bahasa gaul sendiri itu sudah ada sejak lama, namun penyebutan istilah kebahasaannya aja yang berbeda. Kemudian bahasa gaul dapat digambarkan sebagai kode-kode khusus yang hanya dipahami oleh segelintir orang. Kemudian pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dikatakan oleh Arum Putri berpendapat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi memiliki peran sebagai penyampai informasi. Jadi tidak semua warga negara Indonesia memahami apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi hal ini penting untuk kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedudukan bahasa Indonesia itu bahkan dijelaskan pada pasal 36 UUD 1945. Pengenalan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara pendidikan, alat penghubung di tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Yang pertama, bahasa merupakan cerminan dari identitas suatu bangsa. Yang kedua, era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang pesat menuntut para pengambil kebijakan di bidang kebahasaan harus bekerja keras untuk lebih menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang terkait dengan masalah pembangunan bahasa. Kemudian yang ketiga, eksistensi bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi, perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh semua masyarakat Indonesia. Kemudian pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia itu, menurut Arum Putri, penggunaan bahasa gaul saat ini disebabkan oleh kurangnya kecintaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja berdampak buruk bagi perkembangan identitas bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kekuatan perkembangan teknologi dan komunikasi ditunjukkan dengan cara masyarakat mulai meninggalkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian pengaruh yang keempat yaitu bahasa Indonesia memudar di mata remaja, bahkan dianggap kuno, dan juga menyebabkan tingkat bahasa Indonesia itu menurun. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi bahasa gaul itu. Jadi menurut Edwardus tahun 2017, perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Ya, antara lainnya seperti menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Misalnya Facebook, Twitter, Friendster, bahkan sekarang ada Instagram. Kemudian karena pengaruh lingkungan. Umumnya, para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya ataupun keluarga. Kemudian faktor yang ketiga ada peran media atau elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan, semisal dari adegan percakapan di televisi. Bahasa gaul tidak hanya dari kontak langsung, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Jadi cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja itu, menurut Hilda di tahun 2010, upaya mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia itu benar-benar punah. Langkah yang dapat digunakan yaitu yang pertama, perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian yang kedua, kita perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyadarkan masyarakat Indonesia untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar
daripada bahasa gaul oleh orang tua atau guru. Kemudian kesimpulannya, dari yang saya sampaikan, banyak orang Indonesia saat ini menggunakan bahasa gaul dan singkatan dalam kegiatan sehari-hari. Mereka dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan asli gitu. Jadi adanya anomali tersebut dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia, memudar atau menghilangnya penggunaan bahasa Indonesia. Ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Kemudian hal ini diperparah dengan maraknya dunia artis yang terkadang menggunakan bahasa gaul di media massa atau elektronik. Jadi sehingga keberadaan bahasa gaul itu emang sangat mengganggu eksistensi Indonesia. Namun di sisi lain tidak bisa kita cegah, terutama di kalangan anak remaja. Karena perkembangan mental mereka itu membutuhkan pengakuan di masyarakat dan salah satunya mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi bisa diminimalisir jika kita meningkatkan kembali eksistensi bahasa Indonesia. Jadi sarannya menurut saya yang pertama, hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja. Yang kedua, mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Berikut referensi dari materi yang saya sampaikan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dari penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.